Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah penelitian pendidikan. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian yang menggunakan studi kajian literatur. Karena memang sedang pandemi seperti ini, jadi memang untuk penelitian yang bentuknya eksperimen, bentuknya korelasi, kalaupun dan PTK, kalaupun memang tempat penelitiannya itu terkendala karena ada beberapa hal atau karena PPKM darurat ini, maka teman-teman bisa diarahkan untuk mengganti bab 3-nya atau metode penelitiannya, boleh dengan studi kajian literatur ataupun metode R&D. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kajian literatur. Studi kajian literatur ini, teman-teman, salah satunya adalah untuk menyikapi ketika memang PTK atau penelitian tindakan kelas tidak bisa dilaksanakan penelitiannya, karena beberapa sekolah memang kemarin sempat sudah ada yang tatap muka terbatas, namun sampai saat ini karena pandemi lumayan gelombangnya tinggi lagi, maka ini ditutup kembali sekolah. Nah, untuk meminimalisir ketika teman-teman tidak bisa melakukan penelitian, maka yang tadinya judulnya penelitian tindakan kelas atau yang diawali dengan kata upaya meningkatkan hasil belajar apa itu dialihkan menjadi studi kajian literatur. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bisa melihat bentuk bentuk isi dari skripsi studi kajian literatur. Nah, ini contoh skripsi yang ada di Unisma ya. Oke, baik teman-teman. Ini covernya harusnya ditambah di sini program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nanti bisa diedit sendiri ya. Nah, karena memang lembar persetujuan pembimbing ini membutuhkan tanda tangan dari pembimbing, dan di kita ini di kampus masih sistem shift, artinya tidak setiap hari dosen pembimbing ataupun dosen lainnya datang ke kampus, maka untuk tanda tangannya boleh melalui scanan dari tanda tangan dosen, tapi harus dosen tersebut yang mengizinkan. Ini bentuk dari lembar pengesahan persetujuan pembimbing. Ini pembimbingnya Bu Ayu, kemudian kaprodinya saya. Nah, di sini ada lembar pengesahan penguji dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat di buku pedoman skripsi. Itu ada di TU, kalian bisa dapatkan ketika selesai seminar proposal. Ini abstrak. Nah, di abstrak ini isinya adalah tujuan dari penelitian, metode penelitian, kemudian di paragraf ketiga itu kesimpulan. Yang ini masih ada beberapa yang harus direvisi, jadi nanti teman-teman lihat yang sudah perbaikan. Oke, kita langsung masuk ke bab 1. Di bab 1, nah ini bab 1 ya, pendahuluan. Nah, untuk kajian literatur di bab 1 itu karena memang harus muncul permasalahan yang timbul di lapangannya seperti apa, jadi teman-teman bisa memasukkan seperti ini. Nih, seperti ini ya. Jadi karena studi kajian literatur itu bentuknya teman-teman nanti mengambil jurnal, minimal 10 jurnal nasional dan 10 jurnal internasional, itu dimasukkan ke dalam skripsi teman-teman. Nah, ini berarti permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam jurnal tersebut itu dibuatkan tabel seperti ini. Jadi judul jurnalnya seperti apa, linknya, tahunnya, kemudian permasalahannya apa. Kalau misalkan judul biasa, itu kan cukup satu permasalahan. Nah, ini karena bentuknya kajian literasi, maka beberapa jurnal yang masuk. Ini kalian masukkan permasalahannya di situ. Ini Fahru Rozi itu mengambil 10 jurnal, seperti 10 jurnal, kemudian permasalahannya ditentukan, kemudian dibuat kesimpulan dari temuan. Jadi permasalahan dari keseluruhan ini kira-kira apa sih, kalian simpulkan sendiri. Itu masuk di bab 1-nya. Kalau antara bab 2 mengenai isi dari bab 1 yang lain, ini sama ya. Jadi rumusan masalahnya seperti apa, itu sama. Yang membedakan adalah di bab 1 dan bab 3. Kita akan lihat di bab 3-nya. Bab 2-nya, ini tentang tinjauan teoritis. Jadi teori-teori apa saja yang masuk, kemudian variabel
independen dan variabel dependennya masuk, di sini kita akan lihat di bab 3-nya saja. Ini kalian pasti sudah bisa. Jangan lupa kalau gambar ditulisnya itu keterangan dulu. Ini ya, keterangan gambarnya dulu, baru dia gambar apa sih, gitu ya, keterangan dari gambar ini. Kemudian sumbernya. Jangan lupa dimasukkan. Oke, bab 3-nya adalah ini dia. Metode penelitian. Nah, di sini ini bentuknya yang pertama poin A ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini sama dengan metode ya. Oh, harusnya di sini prosedur penelitian, teman-teman, bukan metode ya. Nanti diganti prosedur penelitian dan sini masuknya metode. Yang A itu poin metode. Kemudian di poin ini jumlah penulisan, setiap jurnalnya seperti apa. Nah, ini kata kunci dan tahun terbitan. Jadi di sini dimasukkan kata kunci dan tahun terbitannya seperti apa. Ini langkah-langkah penelitiannya. Kemudian ini model seleksi artikelnya menggunakan seperti apa. Kemudian ini masuk kepada kriteria inklusi pada literatur, ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga ada di perpustakaan bentuk-bentuk skripsi yang kajian literatur. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jangan lupa teman-teman langsung rata kanan ya. Ini masih harus diedit. Nah, ini yang bahasa Indonesia, kemudian yang dalam luar pun kriteria inklusi penelitiannya dimasukkan di sini semua. Ya. Nah, ini nanti di bab 4 lebih detail lagi isinya. Jadi, bab 3 dari kajian literasi cukup bentuknya seperti ini. Ya, ketika kalian teman-teman mau seminar proposal menggunakan kajian literasi, cukup isinya bab 1 sampai dengan bab 3. Itu ya, ini mengenai kajian literasi. Oke, untuk yang poin pentingnya adalah harus kalian lihat, jangan lupa di bab 3 dan bab 1-nya itu berbeda. Jadi ada cara seleksinya, terus bentuk jurnal nasionalnya ada berapa, jurnal internasionalnya ada berapa, kalian wajib masukkan di sini, karena ini bentuknya kajian literatur review. Artinya memang literasinya harus banyak ya. Boleh ambil kalian dari Google Scholar, boleh ambil dari Mendeley. Itu akan mempermudah ketika kalian membuat proposal penelitian ini. Ini untuk kajian literatur, kalau misalkan kalian butuh filenya, nanti bisa ke perpustakaan di kampus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian literatur. Minggu depan kita akan membahas mengenai research and development. Terima kasih, sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.